Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat kreatif yang semoga senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah ada satu makhluk bernyawa pun yang hidup di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menentukan rezekinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rizkinya. Dialah yang mengetahui tempat berdiam binatang tersebut dan tempat penyimpanannya. Kullun fi kitabim mubin, semuanya telah tertulis di kitab Lauhul Mahfuz yang nyata. Satu jiwa tidak akan pernah meninggal dunia hingga ia menghabiskan seluruh rizki yang telah ditetapkan baginya. Rasulullah SAW pernah bersabda, Ayyuhan nas, ittaqullaha wa ajmilu fit talab, fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa in abta'a anha. Kata Rasulullah SAW, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuat baiklah di dalam mencari rizki. Karena sesungguhnya suatu jiwa tidak akan pernah meninggal dunia sampai dia menghabiskan seluruh rizkinya, walaupun rizki tersebut terlambat datangnya. Seorang muslim yang berusaha dengan sungguh-sungguh dalam mencari rizki dan benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rizki kepadanya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tawakkuli, dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada burung. Ia pergi di pagi hari dalam keadaan perut yang kosong dan pulang di sore hari dalam keadaan perut yang kenyang. Meskipun rizki manusia telah ditentukan, namun rizki tersebut tetap harus dijemput. Rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala tidak langsung turun dari langit, tetapi perlu dicari. Ada sebab-sebab untuk mendapatkannya. Di dalam Al-Quranul Karim terdapat banyak ayat yang memerintahkan seorang muslim untuk mencari rizki. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk pada ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur." Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bumi itu mudah bagi kalian. Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Maka berjalanlah di segala penjuru bumi untuk mencari rizki dan makanlah sebagian dari rizki. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat. Ayat yang mulia ini menunjukkan perintah dan anjuran untuk bekerja. Karena kita diperintahkan untuk berjalan dan memakan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan rizki tidak bisa didapatkan kecuali dengan uang, dan uang didapatkan dengan bekerja. Sahabat kreatif yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang muslim yang bekerja untuk mencari rizki jauh lebih utama daripada orang yang meminta-minta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la an ya'khudha ahadukum habalahu fayakhtatiba ala dhahrihi
khairun lahu min an ya'tiya rajulan fayas'alahu a'tahu aw mana'ahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya seorang dari kalian mengambil seutas tali, lalu ia mencari kayu bakar dan memikulnya di punggungnya. Itu lebih baik baginya daripada seorang yang mendatangi orang lain, dia meminta-minta kepada orang tersebut, baik itu dia diberi ataukah tidak. Orang-orang soleh dahulu, mereka makan dari hasil usahanya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qad khairan min an ya'kula min amali yadihi. Wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang makan makanan yang lebih baik daripada makan dari hasil kerja tangannya. Dan sesungguhnya Nabiullah Dawud alaihi salatu wassalam makan dari hasil usahanya sendiri. Para sahabat-sahabat Nabi adalah orang-orang yang salih dan orang-orang yang semangat di dalam bekerja. Bahkan mereka membenci orang-orang yang pengangguran, yang tidak memberikan kontribusi positif, baik untuk urusan dunianya maupun untuk urusan akhiratnya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, "Inni la abghudur rajula an arahu farighan laysa fi syai'in min 'amali dunya wala fi 'amali al-akhirah." Sesungguhnya aku membenci melihat orang yang pengangguran. Ia tidak bekerja untuk dunianya dan tidak pula beramal untuk akhiratnya. Marilah kita lihat bagaimana hasil kerja para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Yang pertama adalah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Di antara amal besar yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu adalah beliau menyiapkan setengah pasukan perang Tabuk dengan hartanya. Beliau memberikan 300 unta lengkap dengan perlengkapannya, ditambah dengan uang tunai sebesar 1000 dinar. Yang kedua adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu mendekati ajalnya pada tahun 32 Hijriah, dia mewasiatkan 1000 kuda dan 50.000 dinar untuk fisabilillah. Meninggalkan harta untuk ahli waris itu lebih utama daripada meninggalkan mereka dalam kondisi miskin dan meminta-minta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, "Innaka antadhara warathataka aghniya'a khairun min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nasa." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu kaya lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang mereka akan meminta-minta kepada orang lain. Sahabat kreatif yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa adab dalam mencari rezeki yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah menempuh cara yang halal. Kehalalan rezeki ditinjau dari dua hal. Yang pertama adalah halal secara zatnya, dan yang kedua adalah halal cara mendapatkannya. Kehalalan rezeki yang didapatkan oleh seorang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Bahkan kedua kaki anak Adam tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai ia berhasil menjawab pertanyaan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tazulu qadama ibnu Adam yaumal qiyamati min 'indi rabbih hatta yus'ala an khamsin." Tidak akan bergeser dua kaki anak Adam pada hari kiamat dari sisi Rabb-Nya hingga ia ditanya tentang 5 hal. An umrihi fima afnahu, wa an shababihi fima ablahu, wa malihi min aina iktasabah, wa fima anfaqah, wa madza amila fima alima. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan bergeser dua kaki anak Adam pada hari kiamat dari sisi Rabb-Nya hingga ia ditanya tentang 5 hal. Tentang umurnya, untuk apa ia habiskan, tentang masa mudanya, untuk apa digunakan, tentang hartanya dari mana ia dapatkan dan untuk apa ia habiskan, dan apa yang telah diamalkan dari ilmu yang telah diketahuinya. Kemudian adab yang kedua adalah tidak boleh menzalimi orang lain. Seorang muslim
tidak boleh menzalimi orang lain dalam mencari rizki. Karena kezaliman tersebut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala tuntut pada hari kiamat. Dan kezaliman merupakan sebab ia mendapatkan kegelapan pada hari kiamat. Wal'iyadzubillah. Rasulullah SAW pernah mengingatkan dalam sabdanya, Ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah. Berhati-hatilah kalian dengan kezaliman, karena sungguhnya kezaliman adalah sebab kegelapan pada hari kiamat. Yang ketiga adalah profesional dan amanah. Seorang muslim hendaknya menjadi orang yang benar-benar profesional dan amanah dalam pekerjaannya. Profesional artinya dia mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Adapun amanah, ia dapat dipercaya dalam masalah pekerjaan tersebut. Lihatlah bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalatu wassalam yang disifati dalam pekerjaannya sebagai orang yang kuat, yang profesional dan amanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan dalam surat Al-Qasas pada ayat yang ke-26. Qalat ihdahuma ya abati ista'jirhu inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Salah seorang dari kedua putri Nabi Shu'aib alaihissalatu wassalam mengatakan, wahai ayahanda, ambillah ia, yaitu Musa alaihissalatu wassalam, sebagai orang yang bekerja kepada kita. Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Karena sesungguhnya orang yang baik yang engkau ambil sebagai pekerja adalah al-qawi dan al-amin. Orang yang kuat, yang profesional, dan amin, dia adalah orang yang amanah, yang bisa dipercaya. Kemudian adab yang keempat, hendaknya produktif dalam bekerja. Seorang muslim hendaknya menjadi seorang yang produktif. Ketika ia telah selesai dalam satu urusan, ia bergegas untuk menyelesaikan urusan yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Apabila engkau telah selesai satu urusan, maka bergegaslah untuk mengerjakan urusan yang lainnya. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, menjelaskan ayat ini, surat Asy-Syarah pada ayat yang ke-7, beliau mengatakan, apabila engkau telah selesai suatu amalan, maka bangkitlah untuk mengerjakan amalan yang lainnya. Jika engkau telah selesai dari pekerjaan dunia, maka kerjakanlah amalan akhirat. Jika engkau telah selesai dari amalan akhirat, maka sibukkanlah dengan pekerjaan dunia. Kemudian yang terakhir, adab dalam mencari rizki adalah tidak boleh sombong ketika mendapatkan rizki. Rizki yang didapatkan oleh seorang muslim adalah dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seorang muslim hendaknya tidak terlalu bangga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan rizkinya. Bahkan hendaknya dia tawadhu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemudahan yang diberikan kepadanya. Inilah sahabat kreatif tentang adab dalam mencari rizki. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan urusan kita, memudahkan jalan rizki kita, dan kita diberikan taufik untuk menginfakkan harta kita di jalan-jalan kebaikan, menggunakannya pada jalan-jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga melalui rizki tersebut kita mendapatkan banyak kebaikan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.